Kadang-kadang, ya, jawaban yang paling dalam itu justru datang dari kata-kata yang paling simpel. Nah, kali ini kita bakal nyelamin sebuah kisah, sebuah perumpamaan tentang seorang pencari kebijaksanaan. Dan dia dapat 3 jawaban yang, wah, bener-bener bakal mengubah cara kita ngelihat apa itu pengetahuan. Ceritanya tuh berawal dari satu pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah tanyain kan. Apa sih makna hidup manusia? Nah, ada seorang pencari yang bener-bener pengen tahu jawabannya. Dia nekat melakukan perjalanan jauh buat nemuin seorang guru legendaris yang katanya bijaksana banget. Tapi nih, sebelum dia ketemu sama sang guru besar, di tengah jalan dia malah ketemu sama salah satu muridnya, murid yang paling setia katanya. Ya udah, karena udah di situ, dia pikir kenapa nggak nanya ke muridnya dulu aja? Dan si murid ini, dengan pedenya, langsung ngasih jawaban yang, wah, puitis banget, kedengerannya dalam. Hidup manusia tidak lain daripada ungkapan kelimpahan Tuhan. Keren kan? Tapi yang menarik di sini adalah, dia ini cuma ngutip. Dia ngutip langsung dari tulisan gurunya. Jadi jawabannya tuh kayak sempurna, mulus, seolah-olah dihafal dari buku. Oke, dengan jawaban si murid tadi di kepalanya, si pencari ini akhirnya sampai juga di hadapan sang guru. Dia udah ngebayangin, wah, ini pasti bakal dapat jawaban yang lebih dalam lagi, pencerahan langsung dari sumbernya, gitu kan? Harapannya tinggi banget nih. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh, jadi teka-teki. Karena jawaban sang guru itu sama sekali bukan penjelasan yang lebih mendalam, malah sebaliknya, jawaban dia ini malah bikin bingung, menciptakan sebuah paradoks yang jadi inti dari cerita ini. Cuma itu, 3 kata sederhana yang benar-benar bikin kaget. Aku tidak tahu. Coba bayangin ya, kontras banget sama jawaban muridnya yang penuh keyakinan tadi kan? Ini benar-benar bikin si pencari jadi bingung sekaligus penasaran. Coba-coba kita bandingin langsung ya. Di satu sisi ada si murid yang dengan yakinnya bilang, aku tahu. Terus di sisi lain ada gurunya sendiri, sumber dari semua kebijaksanaan itu, yang malah bilang, aku tidak tahu. Nah, ini dia inti teka-tekinya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita nih. Kebijaksanaan yang sejati itu yang mana? Yang jawabannya lancar, meyakinkan, kedengeran pintar? Atau jangan-jangan justru ada di pengakuan nggak tahu yang rendah hati itu? Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Jadi gini, menurut sumber ceritanya, ini tuh bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Nggak sesimpel itu. Tapi kita lagi ngelihat 3 kondisi pikiran yang beda banget. Dan masing-masing diwakili sama pernyataan sederhana dari tiap tokoh tadi. Nah, tabel ini kuncinya nih. Lihat deh, pernyataannya ada yang sama. Aku tidak tahu. Tapi maknanya bisa beda banget. Pertama, si pencari. Waktu dia bilang aku tidak tahu, itu artinya kejujuran. Terus si murid yang bilang aku tahu, itu ternyata cuma pengetahuan pinjaman. Dan yang paling menarik, si guru, waktu dia bilang aku tidak tahu, itu ternyata maksudnya pemikiran mistik. Beda banget kan? Oke, kita mulai dari si pencari dulu ya. Aku tidak tahu versi dia itu adalah pondasi. Titik awal dari semua pencarian ilmu. Ini tuh pengakuan yang jujur, rendah hati, kalau dia memang beneran belum paham. Tanpa langkah pertama ini, yang gak akan ada proses belajar yang beneran terjadi. Sekarang, kita lihat si murid. Aku tahu versi dia itu asalnya dari mana. Dari buku, dari kata-kata gurunya, bukan dari pengalaman langsung. Dia bisa ngulangin kebenaran, tapi dia belum ngerasain kebenaran itu. Nah, di sumber ceritanya, ini disebut pengetahuan pinjaman. Dan ini disebut sebagai bentuk kebodohan loh. Kebodohan yang nyamar jadi kebijaksanaan. Karena, ya cuma ngulang, nggak benar-benar paham. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling dalam, yaitu kondisi si guru. Jadi waktu dia bilang, aku tidak tahu, itu bukan berarti dia kurang ilmu. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang, wah, jauh lebih besar. Nah, ini dia poin utamanya. Aku tidak tahu versi sang guru itu bukan tanda kebodohan. Tapi itu adalah sebuah pengakuan bahwa makna hidup itu terlalu luas, terlalu besar untuk bisa dijelasin pakai kata-kata doang. Ini adalah pemahaman yang udah melampaui konsep. Ibaratnya, dia tahu tapi dengan cara tidak mengetahuinya, dalam bentuk definisi. Jadi intinya apa dong? Pelajaran utamanya tuh ini, si murid sibuk ngumpulin jawaban. Tapi si guru, dia justru hidup di dalam pertanyaan itu sendiri. Kebijaksanaan sejati itu ternyata bukan soal punya semua jawaban, bukan soal ngumpulin semua fakta, tapi
tentang kemampuan kita buat merasa nyaman sama misteri kehidupan yang gak ada habisnya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua kan? Di akhir pembahasan ini, coba deh kita renungin, pengetahuan macam apa sih yang sebetulnya kita cari? Apakah kita cuma mau kepastian dari pengetahuan pinjaman kayak si murid? Atau kita cukup berani nggak buat mulai dari titik nol, dari kejujurannya si pencari, dengan harapan suatu hari nanti kita bisa sampai pada kebijaksanaan misterius ala sang guru?